Ingat ya, Olexers ini Panther 4x4 ya, sangat jarang. Bodo amat lah mobil gue, emang menurut orang nggak nyaman. Tapi kalau buka kaca gini, maco ya. Gila, itu berapa bro ininya bro? Waktunya gitu loh maksud gue. Yo Olexers, selamat datang di channel YouTube OLX Indonesia. Dan kali ini kita di segmen Mokas, modifikasi berkelas. Episode Mokas kali ini kita akan ngebahas modifikasi off-road. Apa mobilnya? Penasaran? Nah, buat kalian yang sedang mencari mobil bekas, pilih yang ahli, yaitu adalah OLX Mobi. Sudah penasaran dengan mobilnya apa? Yuk kita langsung cekidot mobilnya. Halo Dadi, off-roader nih. Wah, keren banget off-roader, ya kan? Agak jarang nggak sih kalau anak muda yang off-roader gitu? agak lumayan banyak sih. Agak lumayan banyak untuk zaman sekarang ya. Banyak, Pak. Jadi pilihannya banyak. Selain lu mau main yang main yang gaul-gaul, off-road juga menjadi Bisa, pilihannya ya. untuk para anak muda nih. Keren tapi lu, kalau gue appreciate sih lu dengan Panther. Panther bener ya? Ini Iya. Panther ya. Panther tahun berapa nih, Bro? Gua ini Panther tahun 2006. 2006. Tipenya LM. Ini tangan pertama? Enggak, gue jadi mobil ini ex perusahaan lah. Tuh, Ingat ya, Olexers ini Panther 4x4 ya, sangat jarang. Jarang banget. Gue juga bingung nih kenapa Iya. lu akhirnya memutuskan untuk jadi 4x4 gitu loh. Kalau kenapanya sih satu ya, karena bokap nyokap kan baksos, suka baksos Oke. lah, suka baksos bencana ya khususnya ya. Suka baksos terus. Kalau lokasi bencana tuh biasanya kan agak ekstrim ya jalannya ya. Bener. Maksudnya kalau misalkan kayak longsor gitu kan kita paling kalau nganterin pakai Panther standar sampai lokasi posko doang, kita nggak bisa langsung ke terjun lokasi. Ya karena ngelihat ini lu ya, spek ini mobil. Spek mobil lah ya, Iya, karena kan spek mobilnya. rata-rata yang itu kan orang-orang yang mobil off-road lah yang bisa sampai lokasi. Kalau gue lihat bumper ini tuh kayak apa ya? Kalau umum kalau lu lihat di jalanan gitu, kalau gue lihat sih banyak yang dipakai sama ini ya, Pajero Sport ya. Pajero Sport, Fortuner gitu. Fortuner gitu Iya. ya kan, model-model begini itu runcing begitu. Iya. Banyak banget. Jadi waktu itu awalnya kita ganti bumper tuh karena alhamdulillah bokap punya bengkel off-road gitu ya. Iya, oke. Ganti bumper mobil ini udah hampir 4 kali. 4 4 kali model, maksudnya 4 model ya. Ini model terakhirnya. Oh, ini model terakhir. Dirasa juga cocok kali ya. Dirasa kayak cocok nih gitu. Ya udah pakai ini. Sebenarnya dari dalam lubuk hati paling dalam pengen ke balik bumper standar sih gitu. Oh, pengen tetep. pengen kelihatan santai gitu, nggak kelihatan ekstrim banget gitu. Ya. Kemudian ada Wins, bener ya Wins? Wins. Wins ini berapa meter ini? Ini 30 meter, tipenya Warren 8274. Kemudian ada snorkel, Iya, aktif snorkel. ya? Aktif. Ini Aktif. tembus, jadi kalau orang bilang kasar ngomong, selama itu belum ketenggelam lu bisa jalan deh. Iya bener, snorkel. Ya sangat butuh banget untuk mobil rescue ya. Butuh banget ya. Berarti ini konsepnya rescue look ya? Apa memang Ngomongnya- rescue ini ya? Iya, ngomongnya apa sih? Off-road aja sih. Off-road aja ya? Off-road, oke. Kemudian ada snorkel, terus ada light bar gitu ya? Light bar ya. Light bar, ya kalau apalagi di hutan ya, butuh Iya, banget ini penting light bar banget dan itu. segala macam ini. Oke, kemudian ada roof rack ya? Iya. Roof rack-nya custom. Cuma ya udah umur juga kali kejebor Iya. juga kan. Sebenarnya pengen ganti style juga sih nantinya. Ya, ini ditunggu lah nanti stylenya, boleh spill lah stylenya Iya. apa nih. Oke deh, kita geser kayaknya ke samping ya, sambil kita ngomongin kaki-kaki. Oke, kita geser nih ke samping. Kayaknya pembahasannya akan lama nih. Ya kan, karena banyak banget nih. Gua mau ngomongin kaki-kaki, gua mau ngomongin roll catch dan segala macem gitu ya kan. Ya kan, kayaknya kita kemana dulu nih? Kita ke bawah dulu kali Boleh, ya, biar boleh. enaknya. Setup kaki-kaki gitu loh. Ini tuh memang daily use lu pakai ini, velgnya? Daily use gue nggak pakai yang ini, pakai yang ban 35 justru, ban 33 justru. Lebih tinggi ya? Lebih gede lagi. Lebih gede lagi. Karena gue sebenarnya lagi nyari ban juga sih mas, nyari ban buat, kan gue kemana-mana pakai ban ekstrim ya, ban Iya. tahu gitu yang di jalan sebenarnya kurang nyaman lah. Bener, sama lagi lu rajin ngeluarin duit karena ban lu kan akan habis gitu ya kan. Sayang Makanya banget buat di gue jalanan biasa. Sebenarnya gue nyari ban AT lah, ban AT yang ring 15 tapi agak gede gitu sih, paling iya, nyata jadi gitu biar sih. looknya masih tetap keker gitu. Iya tetap keker, cuma di jalan raya enak lah. Iya, iya. Off-road pun juga masih oke lah kalau AT kan. Kayak kita ngomongin setup kaki-kaki nih, ini yang banyak mencuri perhatian sebenarnya, menarik untuk dibahas ya. Karena kenapa? Setup kaki-kaki ini menurut gua sulit ya, rumit dan sulit. Lu boleh cerita dulu nggak? Kayak shock breaker lu pakai apa, springnya lu pakai apa,
gardannya lu pakai apa, terus apa namanya armnya lu pakai apa, gitu dan segala macam gitu bisa Iya, dibahas itu. Yang pertama kita bahas dulu dari shock breakernya nih. Shock breakernya gue pakai merek Procom. Procom, berarti itu Procom itu aftermarket. Baik lagi gue nggak beli, baik lagi itu. Oh. Ada di bengkel. Oke. Pasang aja deh udah. Oke, lanjut kita springnya pakai apa nih? Springnya pakai punya Fortuner. Fortuner belakang apa depan gue lupa gue, cuma di custom dipotong. Oh, tetap dipotong ya di Iya. custom ya? Custom lagi. Oke, jadi memang butuh adjust ya, adjustment. Betul ya, karena kan nggak ada yang plug gitu kan. Bener, lagi proses belajar. Oke, sip, balik. Terus kita nextnya ke gardan. Garden aku pakai punya hardtop, tapi hardtopnya tuh yang agak tipe sumbu lebar, jadi dia sumbunya lebar hardtopnya. Oh, berapa itu sumbunya? Gue kurang tahu sih bang, tapi intinya kalau dijejerin sama hardtop yang standar, ini masih agak lebar-lebar. Oh gitu. Jadi lu pakai gardan yang hardtop sumbunya lebar. Itu memang plug in? Emang secara sumbunya memang pas ya di sini? Enggak, lebih lebar pasti. Ini kalau misalkan gue pakai ban yang biasa, agak lebih lebar lagi. Kalau ban standar Panther pun pasti agak lebar. Tetap agak lebar ya? Lebar. Ya. Berarti ini memang fitmentnya lebar jatuhnya. Lebar ya. Tadi gue kalau ngeliatin nggak lebar kan ada fender ini nih. Oh, iya. Fender plastik ini. Fender plastik, tapi ini DIY luar biasa loh. Kalau gue sih ini banyak yang minta bikinin sih mas. Serius? Karena apa ya? Dia nyucinya enak. Jadi nggak semprot doang kan. Oh iya, benar lagi iya. Yang penting kan untuk menahan ini nih Air, cipratan, apalagi lumpur kan kalau off-road kan. Malas banget kalau udah lihat body udah penuh lumpuran gitu. Oke, gardannya pakai hardtop, kemudian apa lagi nih? Paling gua gardan hardtop sumbu lebar, cuma di custom balupnya itu pakai punya VX80. Balupnya tuh pakai VX80. Iya. Balup mungkin gua nggak familiar sama Balup balup tuh yang mana sih? yang bagian inilah pokoknya yang klop di sini. Oh, oke. Tapi teman-teman off-road tahu lah tuh ya. Tahu lah harusnya. Balupnya gitu ya. Balup pakai VX80. Tie-rodnya, steeringnya kita full custom. Tie-rodnya full custom. Ya, batang-batangnya full custom, cuma tie-rodnya itu pakai punya truk Dina atau Rino gitu. Oh, truk Dina Ya. atau Rino. Pokoknya yang gede dia. Iya, benar-benar. Ya lebih kuat sekalian deh. Iya. Armnya Kalau radius armnya kita pakai punya VX80. VX80. Cuma dipotong. Oh, Sebenarnya orang-orang oke. bilang, sayang banget sih lu VX80 dipotong-potong kan harganya lumayan. Oh, iya. Cuma balik lagi biar nyaman aja sih, karena kalau panjang itu pasti jatuhnya limbung dia. Mainnya banyak kan. Oh iya. Lebih seru Ada kita studinya potong. lah. Ya. Kalau buat teman-teman yang mau bikin 4x4 ya, rekomendasi paling enak tuh, ini ngomongin paling enak ya, bukan paling harga. Udah harga paling top bukan Nggak top juga, cuma nggak murah juga nih. Iya. Yang so-so lah. Iya, paling garden hardtop, Heeh. radius arm, entah sebenarnya paling enak ya VX sih. Oke, VX. Cuma kan harganya lumayan tuh. Oke. Custom pun juga bisa sebenarnya. Cuma paling enak VX. Terus pakai punya Fortuner ini Fortuner. di custom. Shock selera lah. Ya, Kalau selera shock ya, kalau shock bisa ya. itu. Oke. Cuma power steering kalau menurut gua punya Panther tuh nggak kuat. Jadi mending diganti. Ganti entah punya TAF atau punya VX. Kalau VX80 udah top juga kan. Iya. VX80 boleh lah. Kill itu berapa, Bro? Ininya, Bro. Waktunya gitu loh maksud gua. Bagian depan doang nih baru ngomongin waktu ya. Gak pernah ngitung sih, Mas. Soalnya gue balik lagi nemu ngorek. Nemu barang nih di bengkel nih. Oke. Pasang deh gitu. Balik lagi itu. Cuma kalau teman-teman mau Range lah gua butuh range dong, gitu ya kalau gue nggak bisa ngitung setup depan doang sih, paling gue bisa langsung belakang. Ya boleh deh, gitu. all kita ngomongin Iya. depan belakang nih. Depan belakang gue range tuh ya 50-an lah. 50 salam dulu deh, gue ngeri juga denger harganya ya. Ngeri gue 50 itu buat barang doang iya, ya. ngeri buat barang doang, ngeri gue. Ngeri ya, gila apapun modifnya ya nggak bisa Ya, baik dibilang lagi sih. dibilang ya paling ini murah kali gitu, Iya, nggak bisa nggak ada sih sebenarnya kalau nggak bisa namanya diukur. lu udah main mobil kasarannya ya nggak ada yang murah. Oke, kita lanjut nih ya kan, geser dari depan udah ngomongin setup kaki-kaki, kita lanjut ke samping nih. Yang pertama footstep dulu nih. Footstep. Ya, jadi footstep ini ceritanya awalnya gue sebenarnya nggak mau footstep gini sih mas. Gue awalnya footstepnya mau yang Yang single gitu ya? cuma mau ngelindungin body doang. Jadi nggak bisa diinjak gini nih. Oh Jadi iya, yang iya, kan iya. ada yang Yang lipat besi gitu doang ya? Nah ya. Oh gitu, tapi kok kenapa akhirnya? Jadi bokap debat sama gue, jangan dibikin kayak gitu ah, jelek gitu. Jangan dibikin kayak gini jelek gitu. Oh lu bilang gitu? Tapi kan kalau mamah mau naik, nyokap mau naik Iya, gitu kan, bener. susah juga kan. Waktu itu kan masih tinggi banget, masih pakai ban yang itu kan. Susah juga naik ya kan.
Ini stiker banyak banget nih bro, ini banyak event yang diikutin apa gimana nih kan? Jadi kalau Gua liat- stiker gue apa ya? Waktu itu gue ada satu brand lah bikin giveaway gitu bareng Om JJ. Wow, ada proyek besar nih. Ada brand nama Om JJ lah, Iya. brand itu bikin giveaway dan gue alhamdulillah kepilih waktu itu. Kepilih. Mobilnya bakal di resto lah sama Om JJ dan brand itu. Waduh sayang ya, pas sama kita belum di restore nih. Tapi nggak apa-apa. Ini kan ya menjadi apalah ya, untuk penglihatan kita. Oh bahwa mobil lu kan begini. Iya benar. Setelah hasilnya nanti. Siapa tahu nanti abis dari resto bisa review lagi. Oh iya, siap mantap. Siapa tahu. kalau gitu. Oke, terus Jadi akhirnya ini temen-temen tahu tuh, lu menang ya mobil lu mau dicet ya, mau cat gratis nih gitu kan. gratis. Teman-teman, udahlah, isengnya daripada mobil lu gue coret-coret apa ditempelin stiker gitu. Oh coret-coret jangan dong, Oke. sayang juga kan. Iya. Ditempelin stiker sama teman-teman ini kan, ini stiker-stiker event balap sih sebenarnya. Iya. Event sprint rally. Alhamdulillah tahun ini gue ada orang baik lah, orang baik banget minjemin mobilnya gue. Oke. Itu Eurostar Racing Team namanya, itu dia minjemin mobilnya ke gue. Pakai Proton buat ngegas deh lu mobil ini gitu kan. Wah lu pembalap nih, wah gue baru tahu nih di sini nih. Wah gokil. Alhamdulillah mas, alhamdulillah. Iya, udah berapa tahun? Gue menggeluti sebenarnya dunia balap? balap itu basicnya gue di off road. Oh balapnya malah off road. Bareng Om JJ juga sih sebenarnya. Oh. Jadi masa satu dunia lah sama Om JJ itu. oke. Gue di off road, gue pakai mobil tubular. Tubular tuh maksudnya body pipa semua, body pipa, Ya. body Ya, pipa kayak lah bagi gitu-gitu. ya, apa ya? Kayak bagi. Kayak bagi iya. ya, bagi bener. Kayak bagi gitu, terus tapi mesinnya diesel. Oke, nah nanti nextnya nih mau rally. Nextnya nih rencananya insya Allah kalau jadi di akhir bulan ini ke Medan kita. Oke, itu rally ya tapi? Rally Kejurnas. Wis, rally. Tapi bukan sprint rally, tapi rally ya. Ya rally, wah keren. Ternyata pembalap loh, ya kan? Punya hobi otomotif tapi pembalap juga. Semoga sukses ya nanti ya. Amin. Keren. Oke, kita lanjut nih. Ini kalau orang awam nih kayak gua ngeliat, lu gokil juga ya ngenempelin apa namanya roll cage ya? Roll cage. Roll cage ke body beginian tuh, Bro. Lihat tuh. Nih. Sebenarnya ini nggak ke body sih, Mas. Sebenarnya dia iya, karena kan orang awam lihat, wah ini edan ya gitu kan kayak. jadi ini kalau roll anak-anak cage off-road zaman dulu mungkin lebih suka yang dari kayak gini lewat luar ke body sini gini, Mas. ya. Dia, iya. Oh iya. Gitu. Jadi keluar kelihatan kan. Iya, kelihatan. Kalau gue sih kayaknya sayang Enggak. deh dibikin gitu. Maksudnya looks-nya kayaknya radikal banget sih Oke, gitu. radikal ya. Off-road Tapi ini banget sebenarnya ada. Ini nembus ke sasis. Oh ini nembus ke sasis. Nembus ke sasis. Itu juga kan ke pilar A tuh. Jadi ini bukan looks doang ya, guys ya. Jangan Ntar salah. kita lihat. Coba deh. Kalau yang ini nembus ke sasis ini. Oh, Ayo sorry. copot. Oke, copot nggak apa-apa. Itu. Ini ke sini. Oh iya Nih, benar. jadi ini ada roket juga di dalam. Ini nembus ke sasis. Ini nembus yang ke atasnya ini. Ngendel ini. Nah, kalau ini ada di. Kalau ini ada di sini. Oh iya. Ntar kita lihat dari belakang deh. Oke. Oh, jadi ada kalau kayak mobil racing gitu kan cuma di luar di dalam doang tuh. Iya, kalau mobil-mobil Ini kayak effort buat banget ya. drift, rally drift, gitu kan di rally, dalam. Oh, ini luar dalam gitu Kalau loh. ini gue luar dalam sih. Gokil. Pantes ya. Ini berarti mobil rigid banget ya. Rigid banget, makanya kalau dibilang teman-teman naik mobil lu geter banget sih, Di. Ya karena rigid banget kan. Oh, sebelum kita masuk ke kaki-kaki belakang kita coba bahas. Ini awningnya pakai apa nih, Bro? Awning gue pakai ini, gue nggak tahu ya mereknya apa. Cuma kayaknya dari luar deh. Soalnya waktu itu dari 2018 gue udah pakai awning. Oke, apalagi ya untuk yang di samping? Dad. Paling ini tangga doang sih, tangga ini Tangga. doang sih gue, Mas. Ya. Ya, semuanya dipasang fungsional lah ya. Fungsional ya. Untuk menunjang lu off-road. Jadi off-road lu bisa jadi nyaman walaupun Iya, benar. ada hal-hal kecil yang terkadang. Pasti ada aja. Pasti ada aja. Oke, kita ke belakang. Oke, kita sudah di belakang. Boleh cerita nih, Dadi, ada apa aja nih yang di belakang nih? Kalau di belakang perubahannya paling, kalau gue sih nggak suka yang rubah-rubah body belakang, Mas ya. Bener, kalau kayak bumper masih bumper Masih standar. standar. Cuman ada towing, ya kan? Nah, makanya gue towingnya juga nggak yang di luar. Jadi Oke. gue di bawah. Kan biasanya kan kalau orang-orang towing justru ngelindungin di luar sini kan. Bener, dia buat melindungi apa? Iya. Buat melindungi bumper. Bumper harusnya Iya, kan. bukan melindungi orang belakang nih. Ya kan? Gue liat, kok orang towing nonjol. Wah, Melindungi kacau. bumper dia. Iya, melindungi bumper dia. Oke, ini bumpernya malah di bawah ya. Di Sorry, bawah. towingnya di bawah bumper. Iya, towingnya di bawah bumper. Oke. Dan ini fungsi sih gue, Mas. Dibikinnya fungsi buat narik-narik. Yes, oke. Kan mobil rescue ya. Ya, buat Oh. nolongin temen atau kalau gue juga kalau balapan off-road
mobil balapnya gue seret sih mas, maksudnya ditarik gitu. Oh iya, oke. Oh. Jadi nggak pakai towing. Benar. Itu towing, kemudian tire hanger. Tire hanger custom gue juga nggak ngerusak ini. Gue nggak ngerusak body lah kasarnya. Oh. Jadi gue iya, bikin bener. pakai plat ini, plat tebal biar Berarti kuat. ini custom sama ya berarti ya sama towingnya ya? Iya sama. Satu. Nah, ini dia ban yang biasa lu pakai. Ah iya, ban ini yang bisa gue pakai nih. Oh, iya lebih tinggi banget tadi. Wah, kalau dipakai cakep ya. Cakep banget sih kalau menurut gue, ada style banget sih mas. Iya. Biasanya gue pakai ban 35 juga, itu kan kegedean. 35. Ini ban 32 Oh 32, mereknya C-Max. C-Max. Memang ini familiar ya di kalangan off-road? Kalau off-road ini mau ban udah legend banget sih. Oh iya, soalnya gue juga C-Max, terus ada ini lagi, gahar loh. Terus kemudian ada ini ya, Jirigen. Cuman Jirigen ini masih boleh ya di... Kayaknya kalau gua ngisi di pom bensin Kerang ya, Iya. udah nggak boleh ya. Nggak tahu kalau yang di Merah Putih boleh nggak ya? Gue juga belum Iya, pernah soalnya kan nyoba lagi kita memang butuh kan, Iya. apalagi lu kan jalan-jalannya ke hutan dan segala macam, memang ada pom sih. bensin Cuma kan gitu. kalau harusnya boleh ya, karena kan Iya. ini kan udah standar ya kan. Plastiknya pun Iya. tebel kan. Iya benar. Beda yang plastik biasa gitu. Ini saluran cumi-cuminya kayaknya udah ngelihat nih. Wow. Ini kalau untuk exhaust dan gitulah. Knalpot-knalpotannya full nih, full system. Full system. Full system. Kan alhamdulillah bokap bengkelnya sebenarnya basic bengkel knalpot. Oke, jadi ini customer dari bokap. Dari bokap, full dari header sampai belakang custom. Sama gue pakai 2 suara sebenarnya. Yang valve itu, yang valvetronic. Iya, Valvetronic, oke. Cuma valvetronicnya lagi gue copot. Ini kayaknya nggak afdol nih kalau gue nggak coba nih. Ya kan? Boleh, Gue harus coba boleh, dulu boleh, dong. boleh, Ya. Mas. Gimana impresi gue nih? Mobil tinggi, enak nggak? Limbung nggak ya kan? Karena Coba kan, ya, Mas. Iya, karena kalau gue jujur pas gue lihat, nah ini limbung kali ya, nggak enak kali ya lari-lari gitu ya. Kita penasaran kan? Ya kita cobain aja langsung. Gue nyobain ya, Dan ya? Siap mas, cobain. Lu di sebelah sana, Oke, gua di oke. sini. Dia tadi gua kirain tuh bakal lu bawa mobil tuh kan kayak limbung gitu, kayak biasa, cuman dia secara ground clearance-nya memang tinggi banget iya. jadinya gitu loh. Kalau gua boleh ngomong sih, di antara banyak kan Panther 4x4 tuh udah banyak, cuma daerah Jabodetabek kan dikit ya. Di luar kota tuh rata-rata tinggi-tinggi mas. Kalau gue bikinnya sebisa mungkin jangan tinggi banget deh gitu. Iya tapi gitu. Ada yang ekstrim-ekstrim mas. Jadi karena dia sasisnya Panther itu kan yang depan lurus ya, nggak naik ke atas. Jadi tinggi banget depannya. Maco gitu ya. Kalau gue sih, kalau lagi nggak pakai ban yang biasa mas, gue kadang ngerasa ngomongnya bodo amat lah, mobil gue emang menurut orang nggak nyaman. Tapi kalau buka kaca gini, Maco ya. liatin orang. Wah, memang Gimana, Mas? Gue udah Gimana, nyobain ya. Enak ya, walaupun tinggi gitu loh. Walaupun gue nyobainnya di aspal, nggak di jalanan tanah gitu loh. Tapi tetap ya, mungkin dia di tanah lebih... Ya baik lagi sih mas, kalau gue sih ngomongnya bukan masalah mobil off-road, bukan off-roadnya ya. Kalau gue ngomongin mobil customnya sih mas. Oke, Kan ini kan mobil custom mod lah kasarnya ya. Maksudnya mobil yang dimodif ekstrim kalau menurut gue, karena basicnya 4x2 dibikin 4x4 dan nggak ada referensi, nggak ada PNP-nya gitu. Oke, jadi itu ya yang jadi lebih apa ya, value unik aja Iya, gitu ya. Jadi maksud gue makanya kalau dibilang nyaman, kalau menurut gue nyaman ya nyaman aja iya, sebenarnya. tapi tadi pas kita buka kaca tuh kayak berasa, gila, gue keren banget rasanya. Itu balik lagi gue juga kalau enak naik mobil ini, itu sih mas. Buka kaca, pakai kacamata, Iya. liatin orang udah Iya, pasti. maco aja gitu ya kan. Oke, sip deh. Nah, gue juga mau kasih informasi nih buat Olexers yang mungkin mau mencari bahan mobil buat off-road atau semi off-road, ada SUV juga. Pilih yang ahli, yaitu adalah OLX Mobi. Wow, keren banget. Tapi dari thank you banget ya, gue udah dikasih izin nih buat nyobain ya kan. Ya, jadi gue punya pengalaman lah bawa mobil off-road tapi di jalanan. Bukan di jalanan bertanah dan segala macam ya. Tapi nanti nextnya gue harus coba sih itu. Gimana sensasinya Mas, gitu loh. Mas. Oke, Olexers, buat kalian yang tidak mau ketinggalan konten-konten otomotif lainnya, kalian bisa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang punya kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Atau kalian mobilnya mau kita review, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, sampai ketemu di next video. Dadah. Thank you bro. Siap. Sekali lagi thank you bro. Thank you banget.